berdoa terlebih dahulu. Semuanya bisa berdiri dulu. Ya, doa ibu pimpin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian bisa duduk dulu. Jadi, apa kabar hari ini? Baik. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Baik, sebelum itu mulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian semua. Jadi, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalian bisa duduk terlebih dahulu, berdiri. Garuda Pancasila. 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 Garuda Pancasila
baca dan dimengerti. Ya, benar sekali. Jadi kita perlu menggunakan huruf kapital dan juga tanda baca pada menulis agar kita paham ya apa kalimat yang mereka maksud. Jadi selanjutnya Ibu akan lebih menjelaskan apa itu tanda baca dan juga huruf kapital. Sudah terlihat jelas? Jadi apa itu tanda baca dan huruf kapital? Jadi tanda baca merupakan simbol atau mengatur struktur tulisan yang memisahkan kata atau kalimat. Jadi tanda baca itu membantu pembaca agar memahami intonasi, jeda dan juga makna tulisan sehingga pesannya jadi lebih jelas dan lebih mudah dimengerti. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih jenis-jenis dari tanda baca. Nah, yang pertama ada ini namanya apa? Tanda titik, benar sekali, tanda titik. Jadi tanda titik ini digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat, pernyataan atau kalimat yang tidak memerlukan kelanjutan. Nah, contohnya seperti saya sedang belajar. Lagi contoh yang lain, saya suka membaca buku. Nah, untuk tanda baca selanjutnya, tanda baca apa selanjutnya? Ini namanya apa? Koma, benar sekali. Jadi tanda baca koma ini digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat, yaitu sebagai jeda agar kalimat lebih jelas dan mudah dipahami. Contohnya seperti di sini. Saya membeli apel, jeruk, pisang, dan mangga. Ada yang bisa contohkan? Ya? Buku yang baru dibeli, koma sayang sangat tebal, koma ada di meja. Ya, benar sekali. Ada lagi yang lain bisa mencontohkan? Ada yang lain bisa mencontohkan? Contoh yang lain bisa saya membeli baju, celana, gosok gigi, dan handuk. Nah, selanjutnya tanda baca selanjutnya. Ada tanda baca tanya. Nah, tanda baca tanya ini untuk bertanya. Tanda baca ini biasanya bertanya, contohnya, apa buku yang sedang kamu baca? Yang lainnya ada yang tahu? Di mana rumah kamu? Ya, di mana rumah kamu? Yang lainnya ada yang tahu? Ya? Ya, siapa namamu? Benar sekali. Apa itu? Ya, bisa menggunakan tanda tanya, yaitu bertanya. Jadi, misalnya kalian sedang berkomunikasi dengan siapapun, jika bertanya menggunakan tanda tanya. Selanjutnya tanda baca selanjutnya Tanda seru. tanda seru. Benar, tanda seru. Nah, tanda seru ini digunakan untuk mengekspresikan emosi, yaitu sebagai perintah juga bisa atau penekanan dalam sebuah kalimat. Contohnya, wow, itu luar biasa. Nah, contoh yang lain, ayo kita mulai sekarang. Ada yang lain bisa? Ya? Ayo membuang sampah. Ya, benar sekali. Ayo membuang sampah. Ya? Ayo kita bermain sepak bola. Ayo kita bermain sepak bola. Jadi itu perintah ya. Ayo kita bermain sepak bola. Jadi mengajak yaitu menggunakan tanda seru. Nah, itu semuanya tanda baca yang sudah kita jenis-jenis tanda baca yang sudah kita ketahui. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menggunakan media ini. Nanti kalian maju ya satu-satu ke depan menggunakan media kantong tanda baca. Namanya kantong tanda baca. Jadi kalian maju ke depan, nanti mengambil kalimat yang ada di toples ini.
Dengarkan ibu baik-baik ya. Nanti ibu panggil namanya siapa yang maju. Ini nanti kalian masukkan ke tanda baca. Apakah itu tanda baca titik, tanda baca seru, tanda baca koma, atau tanda baca tanya. Jadi siapa yang mau duluan? Nanta. Bisa diambil ya. Wah, koma pemandangannya indah sekali. Ya, coba perlihatkan ke temannya. Wah, pemandangannya indah sekali. Jadi ini tanda seru. Masukkan ke kantong tanda baca seru. Yang mana tanda baca seru? Ya, benar, indah sekali. Selanjutnya, siapa yang mau? Ya. Kita maju ya. Tolong ambilkan buku aku. Ya, tolong ambilkan buku aku. Menggunakan tanda apa dia? Tanya. Salah, menggunakan tanda seru. Tolong. Yang mana gininya yang tanda seru? Ya, kita lanjut. Siapa lagi selanjutnya? Lihat sini. Tanda baca apa? Bisa dibaca? Di mana kamu tinggal? Ya, ini tanda baca apa? Tanya. Tanya, karena dia bertanya. Bertanya di mana kamu tinggal. Ayo masukkan ke kantong tanda baca yang tanya. Yang mana dia yang tanya? Ya, pintar. Ada yang mau lagi maju? Ada yang mau? Udah ya? Ayo dibaca. Kami belajar. Bersama Nicholas. Ya, ini di akhirnya tanda apa? Tanda titik. Ya, kita taruh di kantong tanda baca titik. Mana kantong baca titik? Ya, pintar. Oke, jadi ya bisa dulu ya. Ya, jadi kalian semua sudah tahu ya bagaimana cara penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengajak kalian apa itu huruf kapital. Nah, selanjutnya huruf kapital. Nah, jadi huruf kapital itu huruf yang berukuran dan berbentuk khusus ya, atau bisa dibilang lebih besar daripada huruf biasanya. Huruf kapital biasanya disebut dengan huruf besar. Ya, contohnya yang ada di papan huruf apa? A. A, B, H, dan seterusnya. Contohnya, besok Alesa akan berlibur ke Bandung. Nah, huruf kapital ini digunakan untuk kata, ada yang tahu? Kata kota. Orang, benar. Kota. Orang lagi Kota. tempat.
Sumatera. Ini menggunakan huruf besar atau huruf? besar. Menggunakan huruf besar. Sumatera. Jadi ditempelkan di sini. Ya, selanjutnya siapa lagi yang mau? Saya. Ya, Oh, bisa sekali ya. kamu dah. Gunung, Pak. Ini menggunakan huruf besar? Lihat namanya. Ini menggunakan huruf besar atau tidak? Menggunakan Ya, jadi jawabannya benar. Ayo lagi satu. Ya, Dea. Ya, benar. Jadi kita ini menggunakan huruf kapital. Ini ya. Oke, boleh duduk semuanya. Kalian semuanya sudah tahu ya menggunakan huruf kapital yang baik dan benar, yaitu bisa mengetahui dari apakah itu nama orang, nama tempat, dan nama kota. Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian kelompok dua orang mengerjakan LKPD ya. Ibu akan membagikan LKPD sekarang sama kalian. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kalian bisa lihat di petunjuknya bagaimana caranya menjawab. Ini seperti jelaskan pengertian tanda baca. Kalian sudah belajar tadi apa itu tanda baca. Jadi dijawab, langsung dijawab ya. Sudah mengerti? Ada yang belum paham? Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Ya. Waktunya 10 menit. Ayo dilanjutkan. Tinggal diisi namanya, nama temannya juga, nama sendiri juga ya. Diisi di atasnya itu kan sudah tersedia itu nama dan juga kelompoknya. Waktunya 10 menit ya. Bu. Bu, sudah selesai. Coba diperiksa kembali ya pekerjaannya. Yang sudah selesai bisa diperiksa kembali pekerjaannya. Yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk membacakan hasil dari pekerjaan kalian. Bisa diperbolehkan satu-satu siapa yang duluan? Dari kelompok ini kelompok 2 ya.
belajar menulis kata-kata baru menggunakan tanda huruf, tanda titik. Paman sedang memperbaiki sepeda di halaman rumahnya, tanda titik. Hati-hati di jalan, hujan membuat permukaan jalan licin. Tanda seru ya. Nah selanjutnya ini ada bacaan ya. Jadi kalian temukan beberapa kata yang salah penulisannya. Apa kalimat kata apa yang salah di sini dibacanya? Kata siswa jadi. Ya kenapa aja kata itu salah? Harusnya dia menggunakan Tanda huruf kapital karena nama. nama kota. Iya kita. Selanjutnya ini Siska. Kenapa? Karena nama orang. Selanjutnya ya jadi kenapa jadinya itu salah? Karena awal kalimat. Ya sudah. Tepuk tangan tuh temannya. Selanjutnya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Dwi Ananta Putra. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan pekerjaan saya. Jelaskan pengertian tanda baca, simbol untuk mengatur struktur tulisan, memisahkan kata atau kalimat, dan memperjelas maksud teks. Tuliskan tanda baca yang digunakan di kalimat berikut, berserta kegunaannya. Siapa yang membawa buku cerita ke sekolah hari ini? Tanda tanya. Wah, cantik sekali bunga yang tumbuh di taman belakang rumah. Tanda seru. Ayah membaca koran di teras rumah setiap pagi dengan tenang. Tanda titik. Kami belajar menulis kata-kata baru menggunakan tanda huruf. Tanda titik. Paman sedang memperbaiki sepeda di halaman rumahnya. Tanda titik. Hati-hati di jalan, hujan membuat permukaan jalan licin. Tanda seru. Selanjutnya bacaannya kalimat kata yang mana yang salah? Jadi di Jakarta, Siska jadi. Jakarta salah karena nama kota. Ya, seharusnya menggunakan huruf Kapital. Ya, Karena nama benar. kota. Siska salah karena nama orang menggunakan huruf kapital. Jadi salah karena menggunakan huruf kapital karena awalan kalimat. Iya, benar sekali. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman ya. Selanjutnya kelompok 1. Maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Ayu adalah Priyanka Pinandika. Akan menjelaskan membacakan hasil kelompok 1. Siapa jelaskan pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol untuk mengatur tulisan, memisahkan kata atau kalimat, dan memperjelas maksud teks. Siapa yang membawa buku cerita ke sekolah hari ini? Tanda tanya. Wah, cantik sekali bunga yang tumbuh di taman belakang rumah. Tanda seru. Ayah membaca koran di teras rumah setiap pagi dengan tenang. Tanda titik. Kami belajar menulis kata
Jadi kesimpulan dari materi yang Ibu berikan tadi, tanda baca itu sangat penting untuk memperjelas maksud dan memperbaiki struktur tulisan. Dan juga memahami penggunaan tanda baca membuat tulisan lebih mudah dipahami. Nah, apa hal baru yang bisa kalian ketahui sama Ibu memberikan pembelajaran tadi? Mengenal tanda baca. Benar. Mengenal tanda baca. Berapa ada tanda baca? 4. Apa aja? Tanya, seru, titik, koma. Ya, benar. Kita mempelajari 4 tanda baca. Tanda baca koma, seru, titik, dan tanya. Nah, bagian mana sih yang sulit untuk dipelajari? Tidak ada, mudah ya. Selanjutnya, bagaimana kalian menggunakan tanda baca dan huruf kapital yang benar? Ada yang tahu bagaimana tadi Ibu menjelaskan? Menggunakan tanda baca dan huruf kapital yang benar bagaimana? Kalau menggunakan huruf kapital, nama orang, nama tempat, nama kota lagi, nama hari, Nama orang. ya nama orang. Kalau untuk tanda baca titik, Mengakhiri kalimat. ya. Kalau tanda baca seru, Mengajak. ya mengajak. Kalau tanda baca koma, Memisahkan. ya berikan jeda ya. Selanjutnya terakhir tanda baca tanya, Menanya. ya untuk bertanya. Jadi tanda baca, tanda baca yang kalian pelajari itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari ya. Apalagi sekarang kalian bisa menggunakan banyak kalimat, yaitu harus menggunakan tanda baca. Sekarang Ibu, kalian bisa mempelajari di rumah untuk bab selanjutnya ya. Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi Ratu Anom. Ada yang tahu lagu Ratu Anom? Kita akan menyanyikan lagu Ratu Anom.
pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari pembelajaran selanjutnya, yaitu bab selanjutnya kalian bisa pelajari ya. Sekarang ibu akhiri dengan doa. Yuk, dulu berdiri terlebih dahulu. Doanya ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa